angkat tangan bareng-bareng sama gue kalau misalnya lu ngerasa produk gagal. Dulu gue juga berpikir seperti itu. Gue sadar akan diri gue sendiri. Gue inget banget waktu gue masih SD, gue disuruh bareng sama nyokap gue untuk tes psikologi. Itu merupakan hari yang paling terstres yang pernah gue jalanin. Bayangin kayak gue datang sama nyokap gue, masuk ke dalam sebuah perumahan. Akhirnya kita masuk di dalam sebuah ruangan, dan di situ melakukan sebuah tes. Gue inget banget nyokap gue, sekarang udah almarhum, udah meninggal, dia bilang ke psikolognya gitu ya. Dia bilang kayak, iya si Raven ini tuh kurang pinter. Gue inget banget dia bilang kayak gitu. Raven itu kurang pinter dalam akademis. Jadi nyokap gue pengen cari tahu Raven tuh sebenarnya unggul di daerah mana sih, atau bagian apa sih, gue nggak tahu. Akhirnya gue ngelakuin tes. Satu demi satu gue jalanin. Dan gue bisa jamin sama kalian bahwa mungkin let's say dari 10 tes, gue cuma berhasil 4 tes. Itu pun di awal-awal. Gue yakin pasti kalian pernah ya coba tes psikologi yang diadain di sekolah. Awal-awalnya sih gampang gitu ya, lu bisa ngejawab-jawab. Tapi setelah 1 jam 30 menit, otak lu bener-bener pusing. Terus lu akhirnya kayak, anjir, apalagi pas dapat hasilnya gitu kan ya. Gue inget banget IQ gue sekitaran 110 atau berapa gitu. Dan ketika gue mendapatkan hasil itu, gue langsung meng-compare diri gue sama kakak gue. Kakak gue bener-bener pribadi yang pinter banget. Dia rajin, dia seneng belajar. Sedangkan gue suka main Plants vs Zombie. Gue suka main Pokemon waktu itu. Di laptop gue gak punya, ya gue gak bisa beli sih lebih tepatnya. Sampai bokap nyokap gue kayak kecewa sama diri gue, kayak, Raven kok setiap hari main game ya? Raven kok setiap hari selalu selengnya-selengian ya? Dan akhirnya nilainya jelek terus. Dan ketika gue mengkonklude diri gue pribadi saat ini, ketika gue flashback sama momen-momen gue yang dulu, kalau misalnya gue memiliki mindset yang lama, gue bakal ngecap diri gue sebagai pribadi yang kagak sukses, merupakan produk gagal. Lu tau gak sih produk gagal itu apa? Produk gagal adalah ketika produk itu jadi, datang, dicek, ternyata produk itu tidak bisa dijual atau produk itu gak berkualitas, dia langsung dibuang. Dia langsung dilupakan. Dia langsung seakan-akan gak pernah hidup sama sekali. Dan ketika lu mendengarkan kalimat itu, lu bakalan mereflek diri kalian sendiri. Coba gue kepengen nanya kalian, selama detik ini sampai 3 tahun sebelumnya, apa sih perbedaannya? Apakah tambah gendut? Apakah mindset kalian tambah bejat? Apakah kalian makin nolep? Apakah kalian gak berubah sama sekali? Mengikuti arus? Gak ingin melakukan perubahan? Ketika kalian mengikuti arus begitu saja, kalian mungkin akan sedikit ngerasa depresi. Shit man. Kayak, gue gak hari ini, kok gue gini-gini terus ya? Gue kapan berubah ya? Kapan gue bisa menjadi seseorang yang gue selalu impikan? Kalau misalnya gue ngeliat influencer yang sukses bisa kemana-mana, kenapa bukan gue? Kenapa mereka bisa lebih sukses daripada gue? Dan hal itu akan menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri kalian sendiri. Di video ini gue udah janjiin sama kalian bahwa ketika kalian selesai menonton video ini, kalian yakin sama diri kalian bahwa kalian bukanlah produk gagal. Itu bukti pertamanya adalah kalian saat ini menonton video YouTube channel gue. Sesimpel itu aja. Gue harap kalian bisa subscribe video ini, like, komen, apapun itu. Kalian menonton video ini datang dari mana, asal kalian dari mana. Hanya untuk apa? Agar kalian bisa sama-sama belajar nih tentang self-improvement. Dengan kalian tekan subscribe aja, itu sebagai bukti bahwa kalian bukanlah produk gagal. Ini bukan berarti kayak gue kepengen kalian, bukan buat nipu-nipu. Cuman idenya adalah dengan kalian subscribe, itu artinya kalian menaruh sebuah harapan untuk diri kalian sendiri. Kalian menaruh harapan bahwa oke, gue bakalan belajar tentang hal ini, gue bakalan belajar tentang hal itu.
yang mungkin sebelumnya gue gak pernah sadari, yang mungkin sebelumnya gue lupain. Maka dari itu untuk saat ini gue kepengen kalian memiliki yang namanya awareness. Kesadaran tentang apa yang selama ini kalian ngerasa kurang. Dan menurut gue, kesadaran itu kalian bisa tulis di dalam sebuah tulisan, apa ya, area apa yang perlu gue improve. Teman-teman gue ngomong apa ya tentang diri gue yang mungkin sebenarnya bisa gue tingkatin. Kayak, Raven, lu kok orangnya kayak gini sih? Raven, orangnya kok kayak gini sih? Lu kok orangnya kayak gini sih? Kok lu orangnya kayak gitu? Oke. Kalau misalnya dulu gue malah kesel sama orang yang ngejek gue, sekarang gue bakalan coba untuk mengimprove apa ya yang bisa gue tingkatin. Next stepnya adalah kalian coba cari buku tentang self-improvement. Ketika kalian mendapatkan itu, kalian coba terapin di dalam kehidupan nyata kalian. Jadi yang gue kepengen kalian memiliki sebuah sistem di mana kalian mau terus mencoba. Karena menurut gue kesuksesan itu bukan dinilai dari 5 tahun. Tapi detik ini juga bisa kita nilai. Hal-hal yang kita lakukan detik ini akan ngebentuk proses kalian di masa depan. Kalau misalnya kalian gak percaya, contohnya bad habit kalian. Contohnya kalian punya bad habit tentang relapse selama bertahun-tahun. Bagaimana dampak tersebut terhadap diri kalian saat ini? Begitupun juga dengan kesuksesan. Kalau misalnya kalian benar-benar fokus terhadap hal tersebut, dan kalian benar-benar percaya bahwa kalian bisa berubah, itu outputnya akan berbeda dibandingkan dengan bad habit kalian. Solusi yang bisa gue berikan di sini adalah kalian coba belajar untuk melakukan yang namanya gratitude journaling. Hal-hal yang bisa kalian syukurin. Gue gak bisa menekanin bener-bener bahwa rasa syukur itu bisa berguna untuk mental health kalian. Kapan sih kalian mengucap syukur? Kapan sih kalian terakhir mengucap syukur sama nafas yang diberikan sama Tuhan kita? Kapan kalian mengucap syukur terhadap penglihatan kalian, mata kalian? Kapan terakhir kalian mengucap syukur walaupun lu nontonin konten yang bener-bener bejat banget, kalian relapse setiap hari, kalian belum buta? Kapan kalian merasa syukur terhadap hal itu? Gue kepengen kalian menutup mata bareng sama gue. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, hembuskan. Bayangin, Tuhan sudah memelihara diri kita. Gak cuman diri kita sebagai individu manusia, bahkan semut-semut kecil pun Tuhan pelihara. Tuhan sudah atur sedemikian rupa agar semut-semut itu bisa hidup, agar semut itu bisa bertahan hidup. Kalau misalnya kalian percaya bahwa semut-semut itu sudah dipelihara sama Tuhan, kalian harus lebih mempercayakan diri bahwa Tuhan itu memelihara diri kita. Tarik nafas sekali lagi. Tahan, hembuskan. Dan kalian bisa buka mata bareng-bareng sama gua. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian merasa sedikit lebih tenang? Apakah kalian merasa bahwa diri kalian ada harapan terhadap diri kalian sendiri? Harapan itu hanya akan tumbuh ketika kalian mau berubah. Orang yang berharap itu mikirnya di masa depan. Orang yang memikirkan masa lalu, itu artinya penyesalan. Dia gak bisa ngelihat lagi harapan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena orang yang memiliki pengharapan, dia gak bakalan inget-inget hal-hal yang pernah dia lakukan, hal-hal buruk yang pernah dia lakukan. Mereka sadar hal-hal buruk itu tidak mengidentify mereka saat ini, detik ini. Gue percaya saat ini, bad habit yang gue pernah lakukan dulu itu gak akan membentuk masa depan gue. Karena gue memiliki yang namanya pengharapan. Karena orang sukses itu memiliki kayak, oke, gue pasti bisa. Gue sadar gue mungkin dulu bejat banget, rusak banget, namun hari ini, detik ini, gue mau berubah. Karena gue memiliki pengharapan.
Dan ketika kalian memiliki pengharapan, hidup itu jangan sampai dibiarkan mati. Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas yang mungkin kalian sadar kalian perlu lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup lu. Maka banyak banget orang, termasuk di dalam member-member di dalam grup gua, link di description, pada bilang kayak, gua udah capek banget nontonin video motivasi. Ya wajar aja, kenapa? Karena mereka cuman menggebu-gebu doang, tapi mereka tidak melakukan action terhadap hal itu. Mereka nggak melakukan next stepnya, step nomor 2-nya, yaitu mengaplikasikan motivasi itu di dalam kegiatan hidup kalian. Sesimpel dulu gue suka scrolling sosial media, namun ketika gue ada memiliki motivasi, gue bakalan buang itu dan diganti dengan membaca buku tentang self-help. Paham ya bedanya ya? Orang yang termotivasi, oke, wow, gue bakalan grinding, gue bakalan ini, gue bakalan coba ini, gue bakalan coba itu. Habis itu mereka scroll lagi, satu scroll aja, mereka bakalan lupa dengan apa yang mereka sudah tonton. Tidak ada actionable step selanjutnya, tidak meng-apply semangat itu di dalam kegiatan mereka. Jadi gue harap kalian sadar bahwa betapa pentingnya aksi itu di dalam kehidupan kalian. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.